Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Kalian mulai presentasi. aku Aku mau mau jelasin jelasin ketentuan dulu. ketentuan dulu. Jadi nanti pas kalian presentasi, setiap anggota wajib on cam. Lalu untuk bagian bicara nanti ketika ada teman yang bicara, yang lainnya wajib on mic dulu atau sekiranya tidak berdengung. Dan ketika kalian sudah mulai presentasi, screen record harus sudah aktif. Oke? Siap, Mas. Nah, bentar. Bentar. Oke. Bisa langsung mulai, Mas? Oh ya, ini yang kalian jelasin pertama dulu itu proposal. Proposalnya kalian jelasin mulai awal. Kalian bisa pakai bahasa kalian sendiri, dari latar belakang sampai tampilan. Baru nanti jalan ke program. Oke, Bang? Siap. Oke, Paham, Mas. bisa dimulai presentasinya. Jangan lupa screen berikutnya. Oke, siap, Mas. Oke, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang B1. Oke, maaf. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi kami yang berjudul aplikasi penganggaran keuangan pribadi dengan berbasis Java dengan GUI Java Swing. Oke, untuk anggota kami pertama-tama ada saya sendiri, Muhammad Farul Rashid, lalu yang kedua ada Muhammad Fahri Asyafi'i, lalu yang ketiga ada Bahrudin Yusuf Zain. Dengan pembagian tugas masing-masing, saya sebagai pengkodaan fungsi aplikasinya, lalu Muhammad Fahri Asyafi'i sebagai pembuat UI-nya, pembuat desain aplikasinya, lalu Burhanuddin Yusuf Zain sebagai pengintegrasian aplikasi kami ke database di Firebase. Oke, dimulai dari latar belakang aplikasi kami. Latar belakang aplikasi kami yaitu pengelolaan keuangan pribadi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat modern, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan tetap. Banyak individu mengalami kesulitan dalam memantau arus kas masuk dan keluar. Jadi dari masalah lupa atau tidak sengaja kehilangan nota pembelian atau pengeluaran yang kita lakukan. Oleh karena itu kita membuat aplikasi ini untuk membantu para masyarakat sekitar untuk mencatat transaksi mereka ke dalam satu aplikasi yang dinamakan aplikasi penganggaran keuangan pribadi yang kami buat saat ini. Lalu deskripsi singkat project. Project ini merupakan aplikasi penganggaran keuangan pribadi personal budgeting app yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan antarmuka grafis berbasis Java Swing. Aplikasi ini termasuk dalam kategori aplikasi desktop interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan pribadi secara menyeluruh melalui tampilan yang intuitif. Lalu pengguna atau aktor utama dalam aplikasi ini adalah individu atau satu pengguna yang memiliki satu atau lebih akun keuangan, baik berupa rekening bank maupun dompet digital atau e-wallet. Objek-objek utama dalam program meliputi akun keuangan, bank account dan e-wallet, transaksi, kategori transaksi, anggaran, dan pengguna sebagai pengendali seluruh data. Lalu skenario kerja program dimulai dari penggunaan yang membuka aplikasi dan melihat daftar akun beserta saldo masing-masing. Pengguna dapat mencatat transaksi baru, melihat riwayat transaksi per akun, menetapkan batas penganggaran untuk kategori tertentu, serta memantau status anggaran secara otomatis.
Sistem akan memberikan peringatan real time apabila pengeluaran pada suatu kategori mendekati atau telah melampaui batas anggaran yang ditetapkan. Lalu fitur dan skenario yang dijalankan di aplikasi kami ada 5 fitur utama. Yang pertama itu ada cek saldo dan informasi akun, menampilkan daftar seluruh akun keuangan bank akun dan e-wallet beserta informasi detail seperti nama akun, nomor rekening atau telepon, dan saldo terkini. Fitur ini memanfaatkan polimorfisme melalui metode display account info yang di-override pada setiap subclass. Lalu ada yang kedua, catat transaksi baru. Pengguna dapat mencatat transaksi pemasukan maupun pengeluaran pada akun yang dipilih. Saldo akun diperbarui secara otomatis sesuai jenis transaksi dan jumlah pengeluaran pada anggaran terkait ikut bertambah secara real time. Lalu lihat riwayat transaksi per akun. Pengguna dapat memilih akun tertentu dan melihat seluruh daftar transaksi yang pernah dilakukan, lengkap dengan nominal, kategori, dan keterangan transaksi. Lalu ada yang keempat, atur target anggaran kategori. Pengguna dapat membuat objek budget baru untuk menetapkan batas pengeluaran pada kategori tertentu. Misalnya anggaran 500.000 per bulan untuk kategori makan. Itu nanti kalau misalkan batas 500.000-nya terlampaui akan ada peringatan tersendiri dari dari aplikasinya. Lalu monitoring anggaran otomatis. Setiap kali transaksi pengeluaran dicatat, sistem secara otomatis memeriksa status anggaran terkait menggunakan metode cek status dan menampilkan peringatan real time, safe atau aman, warning 80% atau lebih terpakai atau over budget, melampaui batas. Lalu untuk poin yang keenam, penerapan konsep OOP dalam project. Yang pertama ada kelas. Project menggunakan 7 kelas utama, yaitu yang pertama account, lalu yang kedua ada bank account, yang ketiga ada e-wallet, yang keempat ada kategori, yang kelima ada transaction, yang keenam ada budget, dan yang ketujuh ada user. Objek, yang kedua ada objek. Contoh objek yang dibuat itu antara lain, yang pertama ada rekening BCA untuk bank account, lalu dompet OVO untuk e-wallet, ada transaksi makanan untuk transaction, lalu ada anggaran makanan untuk budget. Oke, untuk yang ketiga ada encapsulation. Seluruh atribut pada semua kelas dibuat private, ID, name, balance, amount, dan lain-lain, dan hanya dapat diakses melalui metode getter dan setter yang bersifat public. Lalu yang keempat, inheritance. Kelas bank account dan e-wallet mewarisi kelas abstract account. Keduanya mewarisi atribut ID, name, balance, dan transaction, serta wajib mengimplementasikan metode abstrak dan dari account. Lalu yang kelima ada polymorphism. Metode update balance dan display account info di-average pada bank account dan e-wallet dengan perilaku berbeda. Penggunaan instansi dinamis, akun sama dengan akun sama dengan new bank account, memungkinkan pemanggilan metode yang sesuai tipe objek saat runtime. Lalu yang keenam ada abstraction. Kelas account merupakan abstract class yang mendefinisikan cetak biru akun keuangan. Metode abstract update balance yang dimana parameternya ada double amount, string type, dan display akun info memaksa setiap subclass mengimplementasikan logika sesuai jenis akunnya. Lalu relasi antar kelas. Relasi inheritance, bank account, dan e-wallet mewarisi akun relasi aggregation. Akun memiliki array list transaction, relasi composition. User memiliki array list account dan array list budget. Relasi association, di sini ada transaction berelasi ke kategori, budget berelasi ke kategori. Lalu collection atau array of object, di sini ada daftar transaksi disimpan dalam array list transaction di dalam kelas account. Daftar akun pengguna disimpan dalam array list di kelas user. Daftar anggaran disimpan dalam array list budget di kelas user.
Oke, untuk poin 7 rancangan kelas. Di sini ada 7 kelas utama yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada kelas account, yang dimana atributnya ada ID, name, balance, transaction, itu ada ArrayList transaction. Yang dimana di situ ada metode update balance, display account info, add transaction, get transaction. Lalu untuk keterangannya sendiri itu abstract class induk untuk semua jenis akun keuangan. Lalu yang kedua ada bank account. Ini ada atribut account number. Lalu ada metode update balance, display account info, get account number. Dan keterangannya itu subclass account untuk rekening bank. Lalu yang ketiga ada e-wallet, yang dimana atributnya itu phone number, yang dimana metodenya ada update balance, display account info, dan get phone number. Lalu keterangannya itu subclass akun untuk dompet digital atau e-wallet. Oke, untuk kategori sendiri ada atribut ID, name, type, itu ada type income dan expense. Lalu metodenya ada get ID, get name, get type, set name, set type. Keterangannya itu untuk menyimpan jenis dan nama kategori transaksi. Lalu ada class transaction, yang dimana atributnya ada ID, amount, description, dan kategori. Yang dimana di situ ada metode get ID, get amount, get description, get kategori. Lalu keterangannya itu merepresentasikan satu transaksi keuangan berelasi ke kategori. Lalu ada class budget, yang dimana itu ada atribut ID, kategori, amount limit, dan current spend. Di situ ada metode check status, add spending, get kategori, get amount limit, get remaining budget. Lalu keterangannya itu memantau batas anggaran per kategori dengan status save atau warning atau over budget. Lalu yang ketujuh ada user. Di situ atributnya ada name, count, yang dimana count itu ada release count. Lalu ada budget, yang dimana di situ ada release budget. Yang dimana metode di kelas user ini ada add account, get account, add budget, get budget, dan find budget by kategori. Keterangannya kelas utama pengguna mengelola seluruh akun dan anggaran. Lalu yang ke-8, poin ke-8, rancangan relasi antar kelas, yang dimana yang pertama itu ada 6 relasi antar kelas di sini. Yang pertama, kelas bank account dan e-wallet merupakan turunan atau subclass dari kelas abstract account menggunakan relasi inheritance. Kelas account memiliki kumpulan objek transaction yang disimpan dalam ArrayList berbentuk relasi anggaran, membentuk relasi aggregation. Satu akun memiliki banyak transaction. Lalu yang ketiga ada kelas user memiliki kumpulan objek account yang disimpan dalam ArrayList account membentuk relasi composition. Satu user memiliki banyak account. Lalu yang keempat, kelas user juga memiliki kumpulan objek budget yang disimpan dalam ArrayList budget membentuk relasi composition. Satu user memiliki banyak budget. Lalu yang kelima, transaction berelasi ke kelas kategori melalui relasi association, di mana setiap transaksi memiliki satu kategori. Lalu yang keenam, kelas budget berelasi ke kelas kategori melalui relasi association, di mana setiap anggaran ditetapkan untuk satu kategori tertentu. Untuk kelas UML-nya, sebentar. Ini sepertinya masih ya Mas. Saya bukakan yang terbaru. Oke, maaf tadi mungkin proposalnya tidak yang terbaru, jadi display dari aplikasinya, display diagramnya malah tidak ada. Jadi ini display diagram untuk proyek kami. Dapat dilihat di sini. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kelas user, account, kategori, dan transaction sama budget itu memiliki setiap metode dan atributnya masing-masing. Dan relasinya sudah saya sudah saya
jelaskan di sini. Account extend ke user, lalu transaction extend ke account, kata transaction extend juga ke kategori, budget extend ke kategori. Lalu poin yang ke-9, alur kerja program. Untuk alur kerja programnya sendiri, itu yang pertama menampilkan panel input di sebelah kiri, panel output log di sebelah kanan. Jadi untuk yang pertama itu program menampilkan GUI untuk login. Untuk yang kedua, pengguna melihat daftar account yang tersedia untuk cek fitur saldo untuk mengetahui saldo terkini pada setiap account. Lalu yang ketiga, pengguna memilih menu pasang anggaran untuk menetapkan batas pengeluaran pada kategori tertentu, misalnya makan sebesar 500.000. Lalu yang keempat, pengguna mencatat transaksi baru melalui form input, memilih akun, memilih kategori, mengisi nominal, dan menambahkan keterangan. Lalu yang kelima, sistem memproses transaksi, memperbarui saldo account menggunakan metode update balance, mencatat transaksi ke daftar riwayat, dan jika kategori bertipe expense, sistem akan memeriksa status anggaran terkait. Lalu sistem menjalankan metode cek status pada objek budget yang relevan dan menampilkan peringatan secara real time. Yang ada peringatannya itu ada save warning dan over budget. Lalu yang ketujuh, pengguna dapat melihat riwayat transaksi per akun dengan memilih akun lalu menekan tombol tampilkan riwayat. Lalu 8, seluruh aktivitas dan hasil pemrosesan ditampilkan secara dinamis di panel output. Seharusnya ini di panel di GUI, jadi sudah ada interface untuk usernya, dan sudah ada dibuatkan window-nya untuk aplikasinya, jadi bukan di panel output. Lalu untuk yang ke-10, rancangan input, proses dan output. Untuk input sendiri itu ada pilihan account, combo box. Itu untuk pemilihan account nanti ada kayak semacam kayak box untuk memilih. Kalau dipilih nanti akan keluar tanda centang. Lalu pemilih kategori transaksi, lalu nominal transaksi, keterangan deskripsi transaksi, batas anggaran atau amount limit. Lalu prosesnya memperbarui saldo account, update balance, menambahkan objek transaction ke area list, mencari budget yang sesuai kategori, menambahkan pengeluaran ke current spend, memeriksa status anggaran, lalu menampilkan informasi akun secara polimorfis. Lalu outputnya itu nanti akan secara berkala diupdate setelah kita misalkan mencatat transaksi gitu ya, itu nanti langsung terupdate di aplikasinya dan akan langsung tertampil untuk transaksi yang dicatat. Oke, lalu untuk rencana tampilan program itu, program ini berbasis GUI, Graphical User Interface, yang menggunakan Java Swing. Tampilan utama terdiri dari G-frame yang terbagi dari 2 panel utama, yaitu seharusnya enggak gini ya Mas ya. Ini seharusnya belum terupdate lagi. Jadi masih belum saya update yang ini. Lalu selanjutnya kita beralih ke kode dan aplikasinya. Di sini saya running dulu dan UI akan dijelaskan oleh Mas Fari. Silakan Mas Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UI, yaitu yang pertama adalah registrasi. Nah, kita harus registrasi dulu. Sebelum registrasi kita harus punya akun dulu sebelum masuk. Nah, kita registrasi dulu. Coba kita registrasi dulu.
Nah, itu kalau kita belum punya akun, kita harus registrasi dulu. Nah, itu kalau udah, kita langsung login bisa. Langsung login. Nah, yang satu dashboard analisa. Oh, ini baru ya? Akun baru ya? Ya, akun baru itu Mas. Jadi masih belum apa-apa. Belum ada apa-apa. Nah, ini langsung ke coba transaksi bulanan. Belum ada ya, kosong. Coba ganti yang udah ada aja, Rur. Yang ID aja. Yang ID udah ada. Itu tadi kosong semua ya. Coba pakai yang sudah ada. Nah, ini dashboard dibagi view-nya dibagi menjadi 4, dashboard analisa, transaksi bulanan, pengelola kategori, dan pengelola akun. Yang pertama itu dashboard analisa. Nah, itu kita bisa tahu pemasukan sama pengeluaran. Yang di situ pemasukan versus pengeluaran, jadinya itu bisa bandingin gitu. Bandingin pengeluaran dan pemasukannya. Yang kedua, distribusi pengeluaran, itu bisa kita lihat pengeluarannya itu dari apa, kayak makanan, minuman, dan yang lain. Yang distribusi pemasukan itu pengeluaran dari uangnya. Terus yang transaksi bulanan. Nah, transaksi bulanan itu kita buat jadi tabel, yaitu yang pertama tanggal, deskripsi, kategori, tipe, akun, dan nominal. Nah, kita bisa memasukkan pengeluaran atau pengeluaran, coba kita pengeluaran nominal 2 juta dah. 2 juta itu untuk makanan. Nah, keterangannya itu makanan. Apa pengeluaran ya? Makanan. Ya, makanan aja udah. Nah, itu akan langsung masuk ke situ, Mas. Nah, itu. Untuk kalau langsung dihapus, itu langsung ke konfirmasi yakin hapus atau tidak. Nah, itu. Terus pengelola kategori. Nah, ini pengelola kategori itu seperti yang dijelaskan tadi di proposalnya. itu ada limitnya, Mas. Kalau mana tadi makanan itu 500. Nah, itu terus apa itu di sini ngeblur. Yang kedua itu hedon itu maksimal 200, terus listrik maksimalnya itu 1 juta. Nah, nanti kalau pengeluarannya itu lebih dari 1 juta, akan ada tulisannya itu over budget atau overheat. Bukan overheat, over budget ya. Kelebihan. Nah, itu. Untuk di situ saldo awal. coba ditambahin, Mas. Nama kategori itu. Nah, coba ditambahin kayak minum. Nah, ditambah. Nah, itu langsung masuk ke situ. Terus kalau dihapus itu otomatis ke delete, Mas. Nah, terus kalau seumpama mau nambah nambah kategori itu bisa di plus sebelah kiri, Mas. Nah, itu bisa nambah kayak batas belanja atau apa gitu. Nanti kita bisa atur limit atau maksimalnya berapa. Coba tagihan, Mas. Coba kategori. Nah, itu tagihan. Nama kategori listrik. Nah, itu limitnya itu sekitar 2 juta. Udah ada padahal. Nggak apa, nah itu langsung tertulis di situ, Mas. Itu 0/200 karena kita belum bayar sama sekali. Nah, jadi itu
kayak gitu. Terus pengelola akun. Nah, pengelola akun ini sama kayak kita itu ingin memasukkan uang ke ke apa ya, akun kita. Coba kita masukin Mas. Banknya, terus namanya bebas terserah itu namanya. BCA ada, BNI, nomor rekeningnya ada 12345. Nah, saldo awalnya kita atur sesuai kita Mas, sesuai mau kita. Atur 5 juta udah. Bebas. Nah, kita tambah. Nah, itu akan langsung masuk ke situ Mas. Terus kita bisa edit juga. Nanti itu banknya bisa diganti kayak e-wallet gitu. Coba e-wallet bisa kan ya? Bisa tuh perbarui langsung. Loh, belum ya? Belum edit. Coba perbarui. Kok nggak bisa? Ini sepertinya ada yang error Error ya? varian fungsinya. Iya Jadi bisa kayaknya. skip. Nah, kayak gitu. Terus itu langsung kalau dihapus itu tidak langsung itu langsung kehapus, tidak memerlukan verifikasi kayak tadi ya, yakin hapus atau tidak. Seperti di transaksi bulanan. Nah, itu kalau di transaksi bulanan yakin hapus, harus ada yakin hapusnya, Mas. Nah, selebihnya kayaknya sampai situ aja. Yang UI, penjelasan dari UI. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fari. Oke, untuk selanjutnya akan beralih ke sebelum ke fungsi ya. Kita ke pengintegrasian database ke proyek kami. Bagaimana, Mas Fari? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ke bagian data yang Firebase. Untuk database-nya di sini kita memakai Firebase. Jadi di sini ada user pertama tadi yang login atau register. Nanti masuknya akan ke add dokumen ini ke user. Lalu di setiap akunnya akan ada kategorinya. Kategori minum atau tagihan, detailnya. Lalu yang transaction di sini menampilkan detail transaksinya seperti ini. Lalu untuk kita memasukkan ke project kita, di sini kita menggunakan defaultnya Firebase. Di rules Mas. Nah, kita pakai defaultnya Firebase sendiri. Lalu kita masukkan ke folder project kita. Oke, lalu kita masukkan ke codingan kita di bagian Firebase config ini. Mungkin seperti itu bagian database. Oke, terima kasih Mas Burhan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di aplikasi kami. Yang pertama itu di sini saya membuat file out manager. Untuk
pemisahan antara akun 1 dan akun 2. Di sini ada public class out manager. Di sini untuk kelas utamanya di sini. Lalu di sini ada Firestore untuk pemanggilan objek atau database Firestore ke file ini. Lalu di sini ada try and catch untuk bila ada bila ada error bisa bisa di handle dari catch ini. Lalu untuk ini sendiri itu bisa ini ada cek apakah username yang sudah ada di database. Kalau tidak ada bisa menambahkan ke database Firebase-nya. Lalu di sini ada metode login. Di sini metode untuk loginnya. Nanti kita ekspor metode loginnya ke models.java. Di sini berisi fungsi utama dari aplikasi kita. Yang pertama di sini ada class models. Nanti di sini ada bisa ada in name type untuk atributnya sendiri. Lalu untuk kategorinya ada di sini juga. Ada variate, public string to string. Ini nama metodenya to string. Itu mengubah setiap nama yang tidak menjadi string ke dalam bentuk string. Lalu transaction mengimplementasikan displayable dari library dari interface displayable ini. Lalu ada public class budget, nanti implement displayable untuk menampilkan ke aplikasinya. Lalu di public class budget ada kelas lagi, ada kelas budget, check status, get details, seperti yang ada di proposal tadi. Lalu ada public account, ada kelas account. Di sini untuk kelas untuk menambah account atau menghapus account. Di sini ada mendata akun apa saja yang ada di aplikasi kita. Nanti akan diimport ke database di Firebase. Lalu ada kelas bank account. Bank account nanti sendiri itu seperti tadi kan di aplikasi kita ada bank dan e-wallet. Itu untuk membedakan antara akun bank dan e-wallet. Lalu ada akun e-wallet, ada kelas e-wallet sama seperti akun kelas bank, maaf. Lalu ada kelas user. Ini untuk menyimpan nama user dan menyimpan setiap data, transaksi, kategori, budget dan lain sebagainya. Itu saja untuk models. Lalu ada budget manager. Ini metode untuk memisahkan budget antara akun 1 dan akun 2 atau akun yang lainnya. Di sini ada kelas budget manager. Lalu ini untuk memisahkan misalkan antara akun 1 dan akun lainnya. Di sini ada public manager, public budget manager. Di sini ada this user sama dengan user untuk mengecek apakah user yang sedang login ini datanya sama dengan user yang ada di database di Firebase.
Lalu di sini ada add account untuk menambahkan account di aplikasi kita. Lalu ada metode delete account, lalu ada metode edit account, lalu ada add kategori with budget. Di sini bisa menerapkan apakah ini budgetnya diingatkan sebelum membayar atau sudah terlampaui, itu di sini. Lalu ada remove kategori, edit kategori. Lalu di sini ada proses transaction. Di sini untuk metode untuk jikalau kita menambahkan transaksi ke aplikasi kita, nanti datanya langsung akan kirim ke database di Firebase. Lalu ada edit transaction, delete transaction, ada load user data from Firebase. Di sini biar datanya terload setiap kali kita melakukan aksi di aplikasi kita. Lalu ada save transaction to Firebase. Di sini untuk meng-save apa saja transaction yang ada di akun kita ke Firebase. Lalu load transaction sama seperti load user data from Firebase. Di situ untuk meload atau menampilkan setiap kali kita melakukan akses di aplikasi kita. Lalu di Java ini untuk kelas utamanya dari semua dari semua file yang ada di sini di budget kita, di project kita. Cukup dari kami, mungkin itu saja. Mungkin apakah ada yang ditanyakan dari sampean mungkin Mas atau kakaknya? Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1 Mas. Kelompok 1. Iya. Kelas B ya? Kelas B. Kelas B1. Ini aku lihat ini udah sangat kompleks ya, aku bisa bilang. Soalnya kalian sudah bisa menerapkan sistem database yang mana masih menggunakan Open Firebase juga tidak masalah. Yang penting kalian sudah paham tentang database. Mungkin aku komennya bukan yang tentang database ataupun sejenisnya. Mungkin aku mau bertanya tentang konsep OOP-nya yang mana jadi fokus kita pada kuliah praktikum ini. Bisa kamu tunjukkan nggak Mas kelas yang menerapkan inheritance di program ini? Oh, siap. Jadi untuk inheritance sendiri, sebentar. Oke, untuk kelas yang menerapkan inheritance sendiri itu sebentar. Mana ya? Mungkin transaction display bukan. Sebentar.
Nah, ini untuk inheritance sendiri bisa dilihat di sini. Sebentar. Tadi kayak ada sih. Sebentar. Apa nih chat tuh? Oh ya. Oke. Untuk inheritance sendiri bisa dilihat di sini, Mas. Jadi dari apa? Firestore. Oke. Dari objek Firestore sendiri yang ada di Cloud Firestore yang ada di file service account key ini kita ambil untuk extend di kelas ini, Mas. Jadi gitu. Oke, berarti di objek Firestore-nya itu ya? Ya, di objek Firestore ini, Mas. Oh ya, tadi ada displayable itu. Tadi fungsinya apa, Mas? Yang apa, Mas? Method displayable. Displayable. Oke. Mungkin yang ini ya, Mas ya? Iya. Oke, untuk displayable ini untuk setiap kali kita melakukan aksi itu kita bisa mengupdate apa saja yang ada di sini, Mas. Jadi semisal kita kayak tadi menambahkan transaksi, kita simpan gitu, kita langsung ada di sini. Jadi langsung ke display gitu, Mas. Oke. Dia sebagai Iya. Mungkin cukup sih untuk pertanyaan dari aku. Terus aku mau ngasih saran juga. Ini aplikasinya secara UI udah bagus. Oke. Mungkin ada beberapa penjelasan ada. Soalnya di awal-awal aku bingung tentang itu namanya headernya itu bagian-bagiannya kayak bagian apa lagi. Maaf, Mas, kurang jelas suaranya sampean. Mungkin bisa diulangi lagi. Iya, jadi aku agak sedikit bingungan tentang UI. Coba kamu buka UI. Oke. Nah, ini aku agak sedikit tadi tentang bagian dashboard analisa, transaksi bulanan, mengelola kategori, mengelola akun. Ini nanti kalau saran dari aku untuk pengembangan, kamu bisa lebih detailkan saja atau kelompokkan mana yang sekiranya ini itu kalau yang di pengelola kategori. Nah, ini kan ada beberapa area yang button hijau, biru, merah. Iya. Memang dari atas kelihatan ada tulisan gambaran kategori pengeluaran, samping kanan ini kategori pemasukan. Cuma tadi aku sempat bingung. Ini kok sama ini apa ini? Oh, iya. Kalian jelasin. Mungkin untuk saran pengembangannya ya lagi aja. Sama satu lagi yang penting. Kalian kan menerapkan fitur login ya. Iya, Mas. Fitur login ya. Gimana, Mas? Fitur logout. Oh, fitur logoutnya nggak ada, Mas. Nah, itu mungkin saran Oh, siap. Yang kalian sudah paham tentang konsep OP-nya yang mana, itu sudah cukup. Oke, siap. Oke, mungkin bagi saya cukup. Dari Kak Ayu ada pertanyaan? Dari aku nggak ada pertanyaan sih, cuma aku masih kepo sama edit tadi. Sebentar bisa diulangi, Kak. Mungkin itu audiomu ada dua ya, nyala gini menggema. Menggema. Iya. Audio HP-nya matiin dulu. Oh iya ya. Maaf. Oke. Sorry. Di pengelolaan akun kalau nggak salah.
Coba diedit salah satu. Tapi namanya berarti nggak bisa diubah ya? Itu yang BCA itu. Bisa Kak. Misal kita ubah BCA 1 gitu, langsung ke update Kak. Nah, coba diganti dompet. Tadi kan error ya? Maaf Kak, apa? Ganti Diganti. e-wallet. Nah, oh iya, wallet. Oke. Namanya Iya. diganti. Namanya diganti. Apa gitu, Shopira. Bentar. Sebentar kurang jelas Kak. Bentar, Sir. Wallet, e-wallet, banknya diganti e-wallet, terus namanya diganti apa? OVO. Oh. Nah, coba. Oh, berarti ini mungkin ada yang salah di ini sih. Iya kayaknya Kak. Mungkin Kodenya. di update apa tipe akunnya masih belum terlaksana dengan benar. Iya, iya. Jadi nanti bisa diperbaiki ya. Tapi udah bagus kok. GUI-nya udah oke, udah jelas. Mungkin itu aja sih dari aku. Bagus. Terima kasih. Oh ya, mau tanya satu lagi. Eh, kenapa kok fitur delete yang ada notifikasinya itu cuma di transaksi bulan? Kalau Gimana Mas? yang di fitur delete, coba ini kamu delete di pengelola akun. Pengelola akun Oke. hapus. Kamu delete. Nah ini kan langsung hapus. Iya. Coba yang di Nah, kenapa kok notifikasinya cuma ada? Kemarin apa namanya sudah mepet Mas, jadi yang di pengelola kategori sama pengelola akun lupa ditambahin Mas. Oh gitu. Oh ya, Iya. aman. Ini terakhirnya kapan ya Mas kalau boleh tahu? Terakhir proyeknya ini kapan ya Mas kalau boleh tahu? Untuk terakhir sih sekarang, cuman nggak apa-apa. Ini kan kalau untuk kedepannya kan saran-saran banget aja. Jadi nilai-nilai kriteria penilaian itu kalian udah memenuhi semua. Oke, siap. Nanti pun kalian perbarui nilainya pun juga ikut disertakan. Nggak ada masalah. Oke, siap. Terus ya sudah sih mungkin itu dari saya. Oke. Bisa diakhiri. Oke, terima kasih atas waktunya dari Kak Yasril dan Mbak Kakak Ayu untuk meluangkan waktunya di presentasi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan dan perbuatan yang saya lakukan dan teman-teman lakukan. Saya tutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa di screen record.